ini kami menghampiri Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kami menghampiri mezbah-Mu. Kami percaya dari mezbah-Mu lah Tuhan, mengalir kehidupan, mengalir kesembuhan, mengalir kekuatan, mengalir mujizat Tuhan. Biar firman-Mu yang simple dan singkat malam hari ini boleh menjadi satu kekuatan buat kami, boleh menjadi satu pegangan. Kami siap untuk membuka hati Tuhan, berbicara, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom semua teman-teman yang luar biasa yang dikasihi Tuhan ya. Beberapa waktu belakangan ini, tidak sampai seminggu ini, saya menerima banyak sekali kesaksian dari beberapa jemaat yang sungguh menjadi satu kekuatan buat saya ketika saya mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Nah, sebelum itu saya ingin berbagi sebentar di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mungkin kalau ibu-ibu semua bawa Alkitab, yuk kita lihat sebentar ya. Saya ditelepon seorang pengusaha tadi, pengusaha dari Singapura. Saya ditanya bagaimana kira-kira kondisi ke depan atas Indonesia maupun secara global. Terus terang, banyak dari kita juga nggak tahu sampai kapan ini akan selesai. Ketika dulu tahun lalu kita memprediksi bahwa tahun lalu bisa selesai, ternyata kita dikejutkan dengan munculnya banyak mutasi dan varian baru. Dan hari ini juga kita memprediksikan bahwa ketika semua orang sudah selesai divaksin, kita akan aman. Saya juga nggak tahu. Tapi saya mendapatkan satu kekuatan ketika membaca kitab Hakim-Hakim pasal 6. Saya akan ajak lihat ya, ibu-ibu. Kita baca dulu ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara bisa membayangkan selama 7 tahun orang Israel hidup dalam kondisi yang sangat susah. Kalau hari ini kondisi yang kita hadapin, menurut saya, kalau dibandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 6, jauh lebih susah Hakim-Hakim pasal 6 ya. Tetapi intinya bahwa orang-orang Israel betul-betul mengalami bukan hanya tekanan secara mental, di mana mereka harus menghadapi ketakutan, dijarah, dibantai oleh orang-orang Midian, oleh orang-orang Amalek. Tetapi saudara bisa melihat bahwa mereka juga mengalami kondisi ekonomi yang juga mengalami krisis.
Jadi mereka itu boleh dibilang mengalami kesusahan lahir batin ya, baik lahir maupun batin. Alkitab sampai menuliskan mereka sangat melarat. Mungkin keadaan kita tidak separah mereka, tetapi kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Gideon. Dan saya hari-hari ini tuh melihat begitu banyak miracle yang terjadi ketika kita itu mulai mengikuti jejak-jejak dari orang-orang yang sukses di dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Kemudian kita melihat satu kali orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, kita lihat ayat 8. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu, dan seterusnya. Saya mau lompat langsung ke ayat yang ke-11 ketika pertama kali Gideon ditemui oleh Tuhan dan mulai dipanggil untuk menjadi alat keselamatan bagi orang Israel. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Anda bisa lihat bahwa Gideon itu mengalami ketakutan yang amat sangat. Suasana penjarahan, suasana chaos, kerusuhan terjadi dan dalam kondisi ekonomi yang susah. Alkitab menuliskan waktu itu Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Di dalam tradisi orang Timur Tengah, Bapak Ibu, orang itu kalau memeras anggur, itu biasanya di bawah bukit, jadi istilahnya di bagian bukit yang bawah. Tapi kalau orang itu mengirik gandum, biasanya mereka ada memakai tempat di atas bukit, jadi naik gunung. Istilahnya kalau mungkin di Surabaya mereka tuh naik ke Prates gitu ya. Kalau di Jakarta mereka naik ke puncak. Pokoknya mereka naik ke tempat yang tinggi karena mereka butuh bantuan angin. Sebab apa? Ketika mereka mengirik gandum, maka apa itu namanya ampas-ampasnya itu ya, sekam-sekamnya itu mereka butuh bantuan angin untuk waktu gandum itu dipukul-pukulkan, maka angin itu akan membantu menerbangkan sekam-sekamnya sehingga itu mempercepat mereka untuk mengirik gandum. Tetapi Alkitab menuliskan Gideon mengirik gandum tidak berani di puncak bukit, di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena bisa ketahuan sama orang Midian, langsung ketahuan kan kalau ada sekam-sekam terbang, berarti oh ini orang Israel panen ini, orang Israel ada yang panen. Mereka akan langsung menjara dan habisin. Jadi Gideon tidak berani lakukan itu, makanya dia melakukan mengirik gandum tentunya dengan kondisi lebih sukar karena dia memakai tempat pemerasan anggur, jadi tidak ada bantuan angin, tentunya akan lebih sulit. Jadi istilahnya bahasanya sekarang itu mau kerja pun itu susah gitu loh. Sudah kondisinya tidak tenang, terus untuk ngerjain itu pun susah. Kalau sebelum-sebelumnya mereka bisa bebas dalam kondisi Hakim-Hakim pasal 6, mereka tuh mau kerja itu susahnya setengah mati. Nah, saudara, hari-hari ini juga kita melihat, saya terkejut ketika banyak jemaat itu sharing bahwa kondisi mereka tuh begitu susahnya, sampai saya tuh mendengar juga banyak hamba Tuhan juga dalam tanda kutip, sampai hamba Tuhan juga mulai bukan banting setir, tapi mau tidak mau mereka juga harus bekerja. Jadi mereka nggak bisa lagi dalam tanda kutip seperti dulu full time pelayanan. Nah, kita melihat banyak keadaan yang sulit. Tetapi satu kabar gembira itu begini, walaupun Gideon itu tersembunyi ya saudara, kalau dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, berarti kan tersembunyi banget gitu loh. Tetapi tidak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Amin, saudara ya. Sak susah-susah nih Gideon itu cari kerja. Sak susah-susahnya, sesusah-susahnya Gideon itu untuk mendapatkan makan. Sesusah-susahnya Gideon itu mencari nafkah.
Ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan itu ternyata melihat apa yang sedang Gideon alami. Tuhan itu walaupun dia tersembunyi, tetapi Tuhan tidak pernah bisa apapun, tidak bisa ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Jadi saya percaya banyak dari kita, mungkin ada beberapa di antara saudara yang hadir di Zoom malam hari ini juga ngalamin seperti Gideon, di mana ada pergumulan-pergumulan, tangisan-tangisan yang tersembunyi yang kita mungkin nggak bisa share ke orang lain, karena share ke orang lain pun juga nggak bisa banyak menolong. Ada banyak tangisan-tangisan di dalam hati kita yang orang lain itu nggak ngerti. Betapa susahnya seperti Gideon juga mungkin ada beberapa di antara kita malam ini sedang susah seperti Gideon, tapi percayalah Tuhan itu melihat, Bapak Ibu. Tuhan itu melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi sekalipun itu tangisan yang paling lemah sekalipun. Tidak ada yang tersembunyi dari telinga Tuhan. Nah, yang saya mau sharingkan malam ini adalah kita mau belajar melihat dari reaksi Gideon sepanjang ayat 13 sampai ayat 40. Kita bisa melihat bagaimana reaksi Gideon ketika Tuhan itu menemui dia. Lalu Tuhan itu berbicara sesuatu yang menyenangkan telinga, sesuatu yang menguatkan iman. Sama seperti ketika kita di masa-masa sulit, kita seringkali tiba-tiba dapat nubuatan, kita dapat pesan Tuhan yang menguatkan, yang menghibur, yang membangkitkan iman. Gideon juga demikian. Kita lihat ayat 12 ya teman-teman. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, tidak sedikit dari kita, saya percaya kita udah mendapatkan pesan-pesan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama, bahwa jangan takut, Tuhan akan menyertai kamu, engkau akan menang, engkau akan lewati ini dengan kemenangan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuka jalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nubuatan yang positif. Semua orang selalu bilang, saya tuh dapat nubuatan bagus-bagus, Bu. Nah, ini seperti yang dialami oleh Gideon. Ayat 13 adalah gambaran mirip dengan apa yang kita alami. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, yang diceritakan nenek moyang kami, kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ayat 14, lagi-lagi Tuhan menguatkan Gideon. Kita beberapa kali pasti ngalamin begini ya, Bapak Ibu. Kita dikuatkan dengar suara Tuhan, dengar message Tuhan, dengar nubuatan, kita kuat. Tapi kemudian ayat 13 kita down lagi. Kemudian ayat 14, Tuhan bicara lagi. Entah lewat WA, entah lewat teman, entah lewat hamba Tuhan, dikuatkan lagi. Terus kayak gitu, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Tuhan menguatkan lagi, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Ayat 15, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menjalani beberapa ayat ini supaya bisa melihat struggle atau pergulatan batin yang dialami oleh Gideon. Ayat 15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhannya, "Ah Tuhanku." Ayat 13 kalau saudara lihat tadi, Gideon juga sama reaksinya. "Ah Tuhan, kalau Engkau menyertai, kenapa kok semua ini terjadi?" Ayat 15, "Ah Tuhanku, pakai apa kuselamatkan orang Israel? Bukankah kaumku paling kecil di antara suku Manasya? Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Sama, saudara. Ketika kita dapat kekuatan lagi, tidak lama kemudian kita down lagi. Kemudian kita bilang begini, "Ah Tuhan, mana janjimu? Katanya Engkau akan menolong, katanya Engkau akan memberkati." Kemudian Tuhan entah gimana kita dikuatkan lagi. Mungkin lewat Bu Gembala, mungkin lewat hamba Tuhan yang berkhotbah atau nubuatan. Kita dikuatkan lagi. Tapi tidak lama kemudian balik lagi, kambuh lagi, kumat lagi daunnya. Bukankah ini persis seperti yang kita alami Bapak Ibu? Kemarin saya ketawa ya dengar komentar dari seseorang.
Orang ini cerita sama adiknya tuh gini, aku ini ya, kalau dengarkan Bu Ruth khotbah, dia bilang begitu. Bu Ruth itu kalau khotbah, katanya dia, itu simple gitu loh. Menurut dia, simple. Terus kemudian dibilang begini, habis dengar Bu Ruth khotbah, hati itu ayam, iman tuh bangkit, jadi dikuatkan. Dia bilang begitu. Terus lucu, dia bilang begini, tapi seminggu kemudian down lagi aku, down lagi, dia bilang gitu, down lagi gitu kan. Uh, terus denger lagi khotbahnya Bu Ruth, kuat lagi, dia bilang gitu. Tapi 3 hari kemudian, sumpek lagi aku. Terus adiknya tuh tanya sama saya, C, kok bisa seperti ini ya, C? Saya bilang, iya. Karena apa? Gini loh, ketika Tuhan itu berbicara, nguatin kamu dengan nubuatan, dan kamu akhirnya harus back to reality, di mana kamu tuh harus menghadapi peperangan di dalam alam kenyataan. Nah, penentuannya itu di sini. Saya bilang gitu. Nah, terus kemudian ini yang persis terjadi sama Gideon. Ketika Tuhan menguatkan lagi, kemudian Gideon lagi-lagi ngomong begini. Yuk kita lihat ya. Ayat 16, Tuhan nguatin Gideon lagi. Tuhan tuh baik loh Bapak Ibu. Berapa kali kita tuh down, dikuatkan lagi. Entah Tuhan kirim siapa, Tuhan kirim WA, kayak kuatin lagi. Down lagi, dikuatin lagi. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Loh, Tuhan sampai meyakinkan Gideon. Gideon, nanti orang Midian tuh kalah sama kamu, percayalah. Kita lihat jawaban Gideon ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudara, sampai Gideon itu ragu gitu loh, sampai dia itu minta tanda. Lucu sekali kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Gideon itu sudah dikasih tanda, tapi dalam perjalanan dia goyah lagi, terus minta tanda lagi. Sampai kalau saya hitung, Gideon itu minta tanda ping 3. Nah, kalau menurut saya Gideon ini persis sama kita. Kita ini ya kayak gini nih saudara, betul ya? Dikuatkan, lihat fakta, kok belum ada perubahan sama sekali, tidak ada titik terang, kita mulai down. Beneran tak Tuhan? Sing mbok omongno itu bener tak? Janjimu ini bener tak Tuhan? Beneran tak? Kok nggak ada tanda sedikit pun? Mbok kasih tanda sedikit aja buat bikin hati ini rada lega. Nanti mungkin dikasih tanda sedikit, kita masih kurang lagi. Beberapa waktu kemudian mulai ragu lagi. Itu yang terjadi. Akhirnya sampai ayat 40. Saudara, saya waktu melihat ini, ada satu kesamaan sebetulnya apa yang dialami Gideon, perjalanan yang dialami oleh Gideon di dalam perjalanan iman untuk menunggu kemenangan Tuhan benar-benar yang mutlak itu terjadi di tangan kita, sebetulnya sama semua dengan kita. Di tengah perjalanan kita melalui naik turun, gunung dan lembah, keraguan dan keyakinan, ketakutan dan ketenangan, itu ganti terus. Silih berganti dengan kita. Satu pelajaran yang saya terima beberapa waktu ini, saudara, satu pelajaran yang saya terima itu begini. Salah satu pelajaran. Saya melihat dari kesaksian beberapa teman yang mereka juga mengalami journey yang sama, perjalanan yang sama, up down seperti ini. Saya tuh menangkap satu kata yang jangan sampai lepas dari kita, yaitu yang namanya konsisten. Maksud saya itu begini, biarpun kita tuh sampai down, bangkit lagi, terus kelepek-kelepek lagi, bangkit lagi. Kita tuh terus, istilahnya jangan sampai yang namanya konsisten ini hilang. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ketika konsistensi ini kita hilang, kita akan kehilangan sebuah destiny yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Memang Gideon ini orangnya raguan.
Yang saya lihat, satu kelemahan Gideon mirip dengan kita, yaitu ragu. Berkali-kali dia ragu, sampai dia minta tanda 3 kali. Tapi hebatnya Gideon satu ya, meskipun ragu, istilahnya ibaratnya orang ragu, tapi ya dia itu terus saya nyembah Tuhan. Kalau Anda baca, dia ragu, tapi ya terus saya belajar melangkah apa yang dia bisa lakukan. Walaupun dia tengah keraguan, dia terus maju melakukan apa yang dia bisa kerjakan. Itu yang saya tangkap dari dia. Saudara, kemarin saya tuh membaca kesaksian beberapa orang amazing, amazing banget. Saya cuma pengen sharing kesaksian ini ke teman-teman ya. Ini memberkati luar biasa. Saya waktu membaca kesaksian ini, saya secara pribadi ada lebih dari 1 orang yang memberikan kesaksian ini. Halo teman-teman, saya mau kesaksian. Perkenalkan, nama saya Vera. Dia menyebut namanya Vera. Dan dia mengizinkan ini dibagikan. Awal Agustus ini saya nggak tahu kebetulan atau enggak, semua pintu Tuhan membuka. Dan yang namanya berkat mengalir seperti hujan deras yang enggak rintik-rintik, tapi biar, gitu katanya. Saya sampai betul-betul terharu, ya ampun Tuhan kok sampai segitu baiknya pada saya dan keluarga. Terus dia cerita bagaimana selama ini mereka mengalami struggle yang cukup berat soal finansial. Singkat cerita, dia beberapa waktu terakhir ini, Anda bayangkan suaminya mempunyai sebuah pekerjaan sebagai kontraktor. Kontraktor itu dalam arti begini, suaminya itu misalnya beli tanah atau beli rumah yang murah-murah, terus dibangun ulang, terus dijual. Beli tanah atau rumah murah, dibongkar, dijual. Anda harus percaya bahwa selama 1,5 tahun, kalau kita mau jujur, usaha kayak gini ini susah. Betul nggak? Karena semua orang itu lagi susah, Bapak Ibu. Bagaimana orang lagi susah, istilahnya properti itu drop drastis. Properti itu terjun bebas. Gimana orang susah itu buru-buru suruh mikirin beli rumah, karena orang itu sudah akan mikirin makan aja sudah sulit. Secara manusia, pekerjaan yang mereka lakukan ini dalam tanda kutip itu nggak gampang. Tetapi kemudian singkat cerita, dia itu bilang begini, sejak beberapa bulan terakhir ini ada sebuah keanehan terjadi. Rumah yang dibangun suaminya terus dibeli sama orang, sampai beberapa rumah yang dibangun suaminya itu langsung dibeli beberapa orang itu, sampai katanya orang itu berebutan untuk membeli rumah yang dibangun oleh suaminya. Sampai dalam arti dia bilang begini, karena rebutan sampai suaminya dia itu dapat teror. Dapat teror itu dari saudara-saudara dari calon pembeli. Teror itu maksudnya tuh gini, sudahlah kamu kasih no rumah itu ke kita, kamu minta berapa? Kamu minta berapa M? Kita bayar, langsung kita transfer. Kamu jangan kasihkan dia, kasihkan ke kami. Sampai sebegitunya banyak beberapa rumah yang mereka jual, itu sampai menjadi rebutan seperti itu. Dan ini sebuah keanehan yang terjadi di tengah perjalanan pekerjaan mereka. Terus dia itu penasaran, kenapa orang-orang ini sampai rebutan, sampai gila-gilaan, sampai menteror suaminya tuh, ayo wis tala kasih ono kita nomor rekeningmu, kita transfer, kamu minta piro tak transfer sekarang. Ternyata mereka tuh cerita bahwa rumah yang mereka beli, pembeli-pembeli itu beli rumah dari suami istri ini, dari pasangan Bu Vera ini, ternyata rumah-rumah itu membawa hoki gila-gilaan bagi yang beli. Dan rupanya itu dalam beberapa bulan, anehnya Bapak Ibu, jual rumah itu bukan kayak jualan kacang ya. Istilahnya jualan rumah bukan kayak jualan lumpia gitu loh. Kalau jualan lumpia gedok tular, istilahnya dari mulut ke mulut, ini lumpianya si A ini enak, itu kita maklum. Tapi jual rumah itu barang mahal gitu loh. Anehnya mereka tuh sampai dicari banyak orang, sampai rebutan untuk membeli rumah-rumah yang mereka bangun dalam beberapa bulan terakhir ini. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Nah, satu kesaksian yang luar biasa yang dia itu bilang begini, saya itu melakukan apa yang dikotbahkan oleh Ibu Ruth. Nah, rupanya tuh saya tuh nggak ngerti. Dalam beberapa kali khotbah, saya tuh kan memberikan tips-tips ke mereka di dalam khotbah-khotbah saya. Dan dia itu melakukan apa yang tips-tips yang saya lakukan. Misalnya begini, worship, menyembah. Mereka itu menyembah itu disuruh tak suruh gempur, tak suruh gempur. Kemudian yang kedua, salah satu tips lain yang saya berikan kepada beberapa orang itu adalah deklarasi. Dan mereka tuh deklarasi terus. Jadi baca Alkitab, terus juga saya ajarkan, saya membuat sebuah proyek yang namanya 24 Hour with God. Terus kemudian mereka tuh lakukan, Bapak Ibu, mereka lakukan. Jadi orang ini cukup sering mengikuti saya punya program Zoom, dan dia tuh lakukan terus. Kemudian dia bilang begini, salah satu yang saya ingin saksikan adalah bagaimana semua ini terjadi adalah dia bilang, saya belajar untuk terus-menerus, untuk tidak berhenti di tengah segala keadaan apapun. Saya tidak boleh berhenti untuk terus gempur di dalam menyembah. Saya tidak boleh berhenti untuk terus bangun di dalam doa pagi. Saya tidak berhenti terus membaca Alkitab. Saya tidak berhenti terus deklarasi. Bapak Ibu, saya menangkap satu kesimpulan sederhana. Saya yakin hati Tuhan terlebih rindu untuk memberkati kita semua. Saya yakin itu. Beberapa hari yang lalu, seseorang DM saya bilang begini, saya sudah nempel sama Tuhan, saya sudah baca Alkitab, saya sudah nyembah. Kenapa kok Tuhan belum menggenapi janjinya? Dia bilang begitu, saudara. Saya cuma bilang begini, jangan pernah berhenti, teruslah konsisten. Sampai kapan? Sampai kemenangan mutlak terjadi di tangan kita. Jangan pernah berhenti. Apa yang dialami oleh Bu Vera, dia ngalamin terus seperti ini, sampai tidak pernah berhenti, sampai gencar terus. Sampai akhirnya melihat keajaiban, itu sungguh-sungguh terjadi di hadapannya dia. Saudara, satu kata sederhana malam ini yang saya ingin bagikan kepada teman-teman di Zoom. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah deklarasi, teruslah lakukan kebaikan, teruslah hidup dengan benar, teruslah melayani keluargamu dengan kerendahan hati, teruslah berbuat baik kepada keluarga kita, walaupun belum melihat keluarga kita berubah. Teruslah melepaskan pengampunan, walaupun belum melihat orang yang kita ampuni itu bertobat. Teruslah memberikan kemurahan, walaupun orang yang kita berikan kemurahan kok tambah semakin menggila. Jangan pernah berhenti. Satu pesan sederhana yang Tuhan taruh malam ini. Karena saya sangat percaya konsistensi itu merupakan sebuah kunci yang sangat penting untuk kita melihat keajaiban Tuhan. Lakukan terus. Teruslah menyembah. Teruslah baca Alkitab. Teruslah deklarasi. Teruslah mendekat dengan Tuhan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Ada orang ngomong saya sudah deklarasi, tapi saya belum melihat mujizat. Saya katakan terus lakukan lagi, terus lakukan lagi, terus lakukan lagi. Sampai kapan Bu Ruth? Sampai kita melihat kemenangan sempurna terjadi di tangan kita. Saudara, saya terberkati dengan beberapa kesaksian teman-teman ini. Ada beberapa kesaksian yang amazing. Salah satunya lagi baru terjadi tadi malam. Dan seminggu yang lalu, saya tahu betul, seminggu yang lalu Bapak Ibu, dia diusir oleh yang punya rumah yang dia kontrak. Dan dia nunjukkan kepada saya rekening yang dia punya, saldonya 1.400 rupiah. Bukan 1.400 dolar, 1.400 rupiah Frans. Saya dikasih lihat di WhatsApp, ditunjukkan semua. Terus kemudian itu baru seminggu lalu, dan dia nangis-nangis, dia WA saya, dia nangis-nangis, apa yang harus saya lakukan? Karena saya melihat bahwa kita sudah diusir keluar dari rumah kontrakan. Saudara, saya mau tambah satu ayat lagi. Yuk, coba kita lihat. Yesaya pasal yang ke-30.
Kita lihat Yesaya pasal yang ke-30. Yuk kita lihat sebentar. Yesaya pasal 30. Yesaya 30 ini sama Bapak Ibu, juga latar belakangnya dari kondisi krisis. Orang Israel sedang mengalami krisis. Makanya di ayat 1, ayat 2, ayat 3, kalau saudara baca, Tuhan itu menegur orang Israel karena mereka lari ke Mesir minta bantuan Firaun. Saudara ingat beberapa kali di Alkitab kalau kejadian ada kekeringan, orang-orang Israel sering lari ke Firaun untuk minta pertolongan karena Mesir merupakan bank dunia pada saat itu. Ketika Abraham mengalami kekeringan, Abraham juga lari ke Mesir minta perlindungan Firaun. Di ayat Yesaya pasal 30 ini juga punya latar belakang orang Israel sedang mengalami kondisi sulit. Dan mereka lari kepada Firaun, mereka lari ke Mesir untuk minta pertolongan, terus Tuhan marah, dan Tuhan itu bilang, kamu itu anak pemberontak. Kenapa mereka dibilang anak pemberontak? Karena lari minta tolong sama orang. Bapak Ibu, ternyata saya dalam bayangan saya disebut anak pemberontak itu kalau kita melakukan berzina atau kita melakukan menyembah Baal. Ternyata waktu kita itu ngarepin orang, kita tuh berharap sama pertolongan orang, kita ngemis-ngemis sama orang, kita mengharapkan orang daripada ke Tuhan, itu juga dianggap sebagai pemberontak loh. Nah, terus Tuhan itu ngomong sama mereka, di dalam Yesaya 30 ayat 15, kita lihat ya, Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel yang Maha Kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi Tuhan ngomong begini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat dari apa? Saya pikir bertobat dari, maksudnya yang tadinya berzina, suruh tidak berzina. Saya pikir itu. Tetapi kalau Anda baca konteksnya ayat 1, mereka kan disebut anak pemberontak gara-gara mereka tuh ngarepin orang. Mereka tuh karena panik dalam kondisi yang tertekan, mereka tuh panik cari bantuan orang, ngarepin bantuan manusia. Nah, Tuhan itu bilang gini, bertobat kamu, jangan berharap sama orang. Saya diingatkan Yeremia, kitab Yeremia mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Tuhan itu bilang bertobat, tinggal diam, suruh belajar hidup tenang, belajar tinggal diam. Nah, kemudian saya melihat ayat yang ke-19, kita lompat langsung ke ayat 19 Bapak Ibu. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudara perhatikan ayat 19 baik-baik. Engkau tidak akan terus menangis. Berarti kan ada masa di mana mereka menangis. Betul kan Bapak Ibu? Ada masa di mana mereka menangis. Alkitab tidak menuliskan mereka udah nangis berapa bulan. Nggak dituliskan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ngomong, kamu tidak akan terus menangis. Terus mereka bilang, Tuhan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Berarti ada jeda waktu sekian lama, mereka itu sudah nangis, sudah teriak-teriak sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Lalu ayat 20 dituliskan begini, dan walaupun Tuhan memberi, dalam bahasa lain dituliskan mengizinkan terjadi, kamu itu makan roti dan air serba sedikit. Berarti ada kurun waktu, jeda waktu di mana mereka diizinkan makan roti dan air serba sedikit. Bapak Ibu, berarti kan mereka sempat menunggu gitu loh. Sempat menunggu di mana Tuhan belum membuat mujizat. Mereka sempat menunggu di mana Tuhan belum membuat breakthrough. Nah, banyak dari kita ini tidak tahan di dalam waktu menunggunya ini loh. Kita tidak tahan. Tetapi satu janji Tuhan di ayat 19 dan 20, pengajarmu itu tidak akan menyembunyikan diri lagi gitu loh. Intinya, masa menunggu kita itu tetap akan berakhir gitu loh. Tidak akan, masa menunggu kita tuh tidak akan kekal untuk selama-lamanya, kita tuh disuruh menunggu. Nah, karena itu Bapak Ibu, apapun yang Anda sedang tunggu dari Tuhan, Anda menunggu penggenapan nubuatan, Anda menunggu jawaban doa, Anda menunggu pemulihan keluarga. Saya ingin
mengencourage, mari kita belajar walaupun Gideon itu up down, kuat, lemah lagi, kuat, lemah lagi. Tapi yang amazing Gideon itu disuruh apa istilahnya, disuruh buat mesbah, disuruh menyembelih korban, artinya dia tetap lakukan itu gitu loh saudara. Dia membakar mesbah korban bakaran. Jadi artinya tetap bakar korban mesbah bakaran saudara, tetap buat mesbah, tetap menyembah, terus gempur hadirat Tuhan, terus deklarasi walaupun belum melihat keadaan dirubah, terus perkatakan yang positif walaupun belum melihat titik terang. Saudara, saya tetap percaya begini yo, Tuhan itu loh nggak mungkin nggak mungkin sengaja biarkan anaknya tuh nunggu itu sampai bahasa Inggrisnya tuh kebuacut gitu loh. Bahasa Inggrisnya tuh kebuacut itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia itu papa yang cinta sama anaknya. Alkitab itu bilang, adakah dia itu akan membiarkan kita itu, adakah Tuhan itu akan berlama-lama, berlambat-lambat sebelum memberikan pertolongan? Enggak, saudara. Jadi malam ini saya ingin mengencourage teman-teman, jangan istilahnya ini, jangan menyerah, jangan putus asa. Artinya walaupun belum lihat titik terang, masa menunggu itu tidak bersifat kekal. Apalagi menunggunya kita menunggu Tuhan, berharap ke Tuhan. Saudara, ayat 18 dari Yesaya 30 mengatakan begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Kalau saudara dengar kata menanti-nantikan, berarti kalau boleh saya terjemahkan, kenapa enggak pakai kata sebab itu Tuhan menantikan? Kenapa enggak menantikan? Kenapa menanti-nantikan? Karena beda banget loh kata menantikan sama menanti-nantikan. Kalau menantikan, ya menunggu, biasa. Kalau menanti-nantikan berarti itu ngebet banget ya. Duh, aku ini nunggu menanti-nantikan kapan pengantinnya datang. Aduh, menanti-nantikan kapan pacarku datang, kan gitu ya. Menanti-nantikan itu berarti ngebet banget. Saudara lihat ya, ayat 18 itu jelas menunjukkan Tuhan itu lebih ngebet daripada kita. Gitu loh. Amin saudara, Tuhan itu lebih ngebet daripada kita. Karena itu, percayalah Tuhan sangat ingin untuk istilahnya menjawab dan memulihkan kita. Kalau saudara tanya, kalau Tuhan memang ngebet untuk nolong, kenapa sih harus membiarkan kita nunggu sampai up down? Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja bukan hanya untuk kita nyatok. Tuhan itu bekerja untuk kebaikan juga orang-orang di sekeliling kita. Kalau Tuhan bikin sebuah skenario, maka skenario itu akan menjadi skenario yang terbaik untuk semuanya. Saya ingat cerita tentang Simpson. Saya ingat cerita waktu Alkitab itu berkali-kali menuliskan begini. Seakan-akan Tuhan itu kayak sengaja mengizinkan Simpson itu bikin gara-gara gitu loh. Supaya apa? Karena Tuhan mau menghabiskan orang-orang musuh mereka. Jadi percayalah bahwa sometimes Tuhan itu sedikit bukan berlambat, sedikit harus berputar, bukan karena dia jahat di dalam masa penantian, karena dia itu pengen mukul bahasanya itu gini, dia itu mau mukul ikan paling gede. Dia itu mau kasih yang the best, kualitas terbaik buat kita semua. Saudara, kalau Anda membaca kisah Gideon, kenapa sih Tuhan itu sampai biarkan 7 tahun? Nggak langsung aja dimunculkan Gideon, buat ditemuin sebelum 7 tahun, Gideon ditemuin supaya langsung menyelamatkan orang Israel. Karena buat Tuhan itu juga bekerja untuk pertobatan orang-orang Israel yang lain. Supaya mereka itu betul-betul makin mengerti Tuhan itu seperti apa, dan makin mengenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menolong mereka, Tuhan itu, yang Tuhan rindukan bahwa mereka itu betul-betul akan punya hati yang baru, yang betul-betul hati yang takut akan Tuhan. Jadi saya percaya begini, Tuhan lebih rindu untuk menjawab doa kita semua. Amin.
Tuhan lebih rindu untuk memberkati kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sedikit berputar, bukan karena Dia jahat, best in everything. Tuhan mau kasih pukulan terbaik dalam segala area, semua jurusan itu dapat pukulan dan hasil yang terbaik. Satu bagian dan tugas kita, saudara dan saya, apapun yang sedang kita tunggu, jangan berhenti untuk terus menyembah, jangan berhenti untuk terus intim dengan Tuhan, jangan berhenti untuk terus melekat. Jangan Ya, mohon sabar sebentar. Wah, Cirut terputus ya. Oh, ya, silakan Cirut. Ya, kenapa itu, Fran? Sempat terputus barusan, Ci. Iyalah, ya itu kenapa? Signal berarti internet, signal internet. Haleluya. Saya cuma berdoa walaupun putus, kita tidak boleh menyerah ya. Amin, benar ya. Saya melihat hari-hari ini banyak mujizat Bapak Ibu. Saya melihat banyak mujizat. 2 hari lalu ada kesaksian dari salah seorang jemaat juga 2 tahun, suaminya sudah minggat 2 tahun, Bapak Ibu, suaminya sudah minggat 2 tahun. Terus kita mengencourage dia untuk tetap declare tentang suaminya, tetap mendeklarasikan hal-hal yang baik mengenai suaminya, tetap menyembah Tuhan, tetap makin melekat dengan Tuhan. Tuh dia tiap hari Bapak Ibu, apalagi kena PPKM, doa pagi itu tidak pernah bolong, baca Alkitab, nyembah, gempur, sungguh-sungguh suka worship. Dan 2 hari yang lalu dia kesaksian, kami semua menangis, diberkati banget, suaminya itu datang, minta maaf sama dia dan Tuhan memulihkan. Kemarin saya juga dengar lagi satu pasangan yang sudah istilahnya udah ketok palu ya, udah ketok palu untuk cerai, dan Tuhan bisa membalikkan keadaan di dalam sekejap. Tapi memang saya lihat di balik mereka, di balik pemulihan-pemulihan ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk terus menggempur dalam hadirat Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah menyerah untuk terus intim dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk terus memperkatakan yang positif tentang suami, memperkatakan yang positif tentang keluarga mereka, mendeklarasikan firman, mendeklarasikan yang baik tentang anak-anak. Dan itu yang terjadi. Saudara, mari jangan berhenti. Apa yang sudah saudara kerjakan, mendekat kepada Tuhan, janji yang Tuhan sudah berikan, saya terlalu percaya ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal menepati janji. Tapi bagian yang harus kita lakukan adalah konsisten. Jangan pernah menyerah, karena saya percaya makin serem keadaannya, berarti breakthrough-nya sudah semakin dekat. Amin. Makin serem keadaannya, breakthrough semakin dekat. Yuk, kita menghampiri Tuhan.